pengalaman yang sangat dahsyat bagi saya pribadi dan keluarga, karena di luar dugaan, dan memang manusia itu selalu mengatakan di luar dugaan, pada mestinya sesuatu yang terjadi sekecil apapun sebenarnya sudah bukan merupakan sesuatu yang kebetulan. Diawali dari hari Sabtu, saya ikut penuh 30 seri di Rogel 2, kemudian saya nyambung ya, di Jawa Barat 60 seri dalam kondisi puasa ya. Dan itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan secara sadar gitu ya. Karena kesadaran saya mengatakan bahwa karena puasa ya sebaiknya kita membatasi diri, terutama mengenai masalah kemungkinan terjadinya kekurangan cairan. Namun itu saya lakukan dan ternyata berdampak yang di luar dugaan saya. Begitu selesai 60 seri, begitu selesai itu sorenya mulai terasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu dimulai dari saya buang air kecil tidak nyaman. Tidak nyaman yang belum pernah saya alami gitu ya. Kemudian itu berlanjut dan akhirnya singkat cerita malam saya agak sedikit terganggu tidur saya, sehingga sampai pagi saya tidurnya tidak sempurna, dan padahal saya sudah berjanji dengan Pokok 4 untuk bergabung Pokok 7 di RW 04 Terpetra. Saya berdua bergabung, nyonya saya sebenarnya sudah nggak usah lah mas, nggak enak karena sudah janji ya. Kami bergabung, ketemu Pak Parti, dan mungkin pada saat itu mungkin sudah terbaca bahwa kondisi saya tidak fit betul-betul gitu ya. Namun saya agak sedikit memaksakan diri untuk bergabung, dan akhirnya kita bisa melewati dengan aman. Namun dalam kondisi yang tidak nyaman tadi. Kemudian ketidaknyamanan masih terbawa pulang pada hari Minggu ya. Kemudian malam saya makan malam. Begitu makan malam, begitu malam makan buka puasa ya, puasa malam. Saya makan itu terasa kurang begitu nyaman dan akhirnya muntah sedikit lah, muntah saya buang ke wastafel dan kemudian kembali, terus kemudian singkat cerita saya tidur malam juga kurang nyaman tidur saya. Nah, saya telepon anak saya, kakak kandung anak mantu saya kan spesialis saraf ya. Ya, saya anggap sebagai tindakan pertama, apa yang harus saya lakukan? Kasih obat yang menjurusnya itu karena saya memang keluarnya di kencing dan keberatan juga kurang itu nyaman, akhirnya dikasih obat. Itu saya minum ya, hari Minggu itu malamnya saya minum sekali jam 10 malam ya saya minum. Terus kemudian itu sehari 2 kali misalnya. Besoknya jam 10 pagi saya minum lagi obat dia. Senin dan pagi. Terus dia menyarankan, karena informasinya kan tidak sedetail kalau diperiksa langsung oleh dokter ya. Dia sarankan dibawa ke dokter aja lah untuk bisa di-tackle lebih kuantitatif lah, lebih jelas. Akhirnya saya punya dokter yang sudah langganan sejak tahun 91, dokter unggul di Durensawit. Langsung saya ke dokter unggul. Siang itu saya ke dokter unggul. Kemudian dokter unggul, karena pasien lama, terus beliau
setelah mendapat informasi langsung menyimpulkan bahwa saya itu kemungkinan prostat. Kemungkinan terjadinya prostat dan problem saluran kemih. Langsung diberi obat, kasih obat. Coba aja obat ini Pak Wadio ya. Coba 3 hari, mudah-mudahan reda. Kalau tidak, ya nanti kita follow up. Terus kemudian nyonya saya tanya, kenapa tidak dianu aja dok, diperiksa lab atau di USG atau di ronsen. Nanti aja setelah obat ini habis, nanti kalau perkembangannya bagaimana baru kita follow up. Nah, begitu saya minum sore, ya, pas buka puasa itu, begitu selesai makan, saya menggigil gitu, menggigil yang tidak terkendali. Akhirnya muntah juga akhirnya. Setelah itu dibimbing istri saya ke kamar. Begitu masuk kamar, pada saat itu langsung menggigil saya menjadi-jadi dan kesadaran saya hilang. Jadi saya kehilangan kesadaran itu pada saat saya masuk kamar itu. Jadi kesadaran terakhir saya masuk kamar itu ya duduk senderan di bantal di kamar saya. Dan kemudian saya menggigil. Tapi begitu saya tidak sadar, yang termemori saya sampai saat ini adalah saya berzikir terus. Berzikir terus saya, berzikir terus. Nah, setelah itu kalau disambung dengan cerita yang saya dengar dari istri saya dan anak-anak, istri saya panik karena sendirian, kemudian telepon anak-anaknya pada datang, terus anak saya datang, langsung disimpulkan bahwa harus dibawa segera ke UGD. Dibawalah saya ke UGD dan digotong 80 kilo, digotong ternyata tidak berat, tidak ringan ya, cukup berat. Akhirnya digotong, termasuk ada putra tetangga saya, Pak Wagiono, putranya Pak Wagiono, Mas Adi, ikut juga membantu untuk membawa saya, dibawa ke mobil dan kemudian dibawa ke UGD. Nah, perjalanan saya dari rumah ke UGD itu betul-betul saya blank, tidak ada kesadaran sama sekali, dan saya hanya sadar bahwa saya melakukan zikir. Dan zikir saya itu ternyata dengan jelas kedengaran oleh teman-teman yang mengantar saya ke rumah sakit. Jadi, dan yang termemori saya hanya kata-kata anak saya, perempuan. Sebelum saya mulai sadar itu setelah dengar kata-kata itu dan kemudian saya tanya ini di mana, itu adalah anak saya itu mengatakan begini, ya, Pak belum sempat foto keluarga ya, gitu. Jadi belum sempat foto keluarga ya, gitu. Terus saya setelah dengar itu saya sadar, terus saya ini di mana gitu. Ternyata di rumah sakit ya. Kemudian sudah dipasang infus, pasang macam-macam. Terus akhirnya singkat cerita, ya saya dirawat. Dan saya sadar penuh itu pada saat saya dibawa ke ruang ronsen. Dibawa ruang ronsen, saya sadar penuh dan kemudian masuk ruangan. Setelah laboratoriumnya diperiksa, ada hasilnya. Dan ronsen dan segala macam juga sudah siap, serta ruangannya sudah siap. Akhirnya saya masuk kamar itu kira-kira pukul 11 malam. Saya masuk kamar itu kesadaran saya sudah mulai pulih dan masuk ruangan. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kemudian cerita berikutnya ya nanti kita sambung aja, tapi intinya bahwa saya yakin, aku yakin
apa yang disebutkan oleh BIP itu ada bahwa apa sih sehat itu? Sehat adalah manusia yang bertenaga. Sakit itu apa? Ya kebalikannya. Sakit adalah manusia yang kekurangan tenaga. Jadi tenaga yang menurut saya akhir-akhir ini cukup memadai bagi saya. Saya bisa melakukan aktivitas tanpa rasa lelah dan tanpa rasa malas gitu ya. Ternyata terpukul rontok betul-betul karena ditaklukkan oleh bakteri yang menyerang saluran kemih saya. Jadi ternyata saya setelah hasil laboratoriumnya ada dan seterusnya, akhirnya disimpulkan bahwa penyakit pokok dan utama saya itu adalah pembengkakan prostat dan terjadi infeksi di saluran kemih. Infeksi itu tidak terasa oleh saya karena mungkin daya tahan tubuh saya cukup baik. Namun dengan saya melakukan sesuatu sehingga semua itu kan yang menopang adalah tenaga. Itu topangan daripada kesehatan itu tenaganya mulai terkikis sebagian dan akhirnya tenaga itu tidak mampu lagi untuk menanggulangi serangan daripada sesuatu ya, yaitu infeksi atau dari infeksi tadi. Nah, infeksi itu kenapa terjadi? Karena saya mungkin daya tahan tubuhnya cukup baik, akhirnya setiap kencing itu tidak tuntas. Dan saya tidak pernah merasakan itu. Tidak tuntas, ketidaktuntasan itu ternyata menyisakan sesuatu, ya. Sesuatu itu terakumulasi sehingga bakteri yang terakumulasi itu menyebabkan infeksi yang cukup berat. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini karena sudah ketahuan dan semuanya dicek ternyata sebenarnya hasilnya baik, kecuali itu, hanya itu aja. Jadi, oleh karena itu saya yakinnya begitu rontok tenaga saya tidak punya tenaga lagi, dan itu saya rasakan betul. Setelah di kamar itu mau bangun aja dibangunkan, tidak mampu bangun sendiri. Mau menggeser tempat tidur atas saja itu harus dibantu juga. Luar biasa. Dalam waktu beberapa saat, ternyata energi yang selama ini terhimpun dan kemudian saya merasa memiliki energi yang cukup memadai dan kemudian rontok dalam beberapa saat. Itu dari segi BIP, dari pemahaman saya. Tapi lebih dalam dan lebih bermakna sebenarnya adalah dari sisi positive thinking-nya. Ya. Saya kemudian menyadari dan saya sudah bertobat sama Allah SWT bahwa saya telah melakukan sesuatu yang kemudian diberi pelajaran oleh Allah, diberi pelajaran bahwa saya dianggap manusia yang sombong, mungkin dianggap sebagai manusia yang ria, ya, yang pongah, ya. Kenapa? Karena dengan tes kebugaran saya 3 kali berturut-turut dengan hasilnya sangat baik, itu ternyata saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan, walaupun niatnya adalah niat baik untuk memotivasi teman-teman yang lain, untuk merangsang teman-teman yang lain, untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan dengan BIP.
Sebagai contoh, saya beberapa kali mengatakan di berbagai macam kesempatan bahwa sudah 77 tahun, ternyata derajat kebugaran saya baik sekali. Dan itu membuat saya menjadi orang yang ujub, orang yang sombong, orang yang pongah gitu ya, bahwa 77 tahun, contohlah saya ya, 77 tahunan masih seperti ini. Kemudian Allah memperingatkan. Peringatannya hanya beberapa detik, akhirnya dengan meruntuhkan tenaga saya, akhirnya saya kelepek, nggak bisa apa-apa lagi. Ini dua pelajaran yang mungkin bisa saya tarik secara pribadi. Insya Allah ini merupakan pelajaran yang paling berharga dalam perjalanan hidup saya, karena ini adalah pertama kali saya masuk rumah sakit dirawat, itu baru pertama kali. Bukan pertama kali ya, ini karena saya pernah ditembak batu ginjal saya, tapi itu karena masuk rumah sakit hanya ditembak 1 hari dan kemudian pulang kembali, dan selainnya tidak pernah sama sekali saya. Dan ini yang pertama kali, dan sempat beberapa menit tidak sadar, itu juga pertama kali saya alami. Ya, alhamdulillah pada hari ketiga sebenarnya sudah boleh pulang, namun saya menawar mohon dicek yang lain aja lah, mumpung di rumah sakit ya. Kemudian akhirnya dokter jantung masuk ya, dan kemudian mestinya langsung mau di-follow-up dengan dokter spesialis urologi karena penyakitnya hasilnya ke situ. Namun dari seluruh hasil dari rumah sakit, karena saya pasien tetapnya dokter Unggul, semuanya saya bawa ke dokter Unggul kemarin. Perhatian nih. Ini baju ini karena leggingnya Grandma udah turun sekarang. Ya, kemarin Pasti ke unmute. praktek terakhir kemarin dokter Unggul, saya ke dokter Unggul, hasilnya semua saya laporkan dan dilihat dokter Unggul satu persatu, teliti sekali, dan akhirnya disimpulkan bahwa jantung saya tidak bermasalah, ginjal saya tidak bermasalah, yang lain-lain tidak bermasalah. Satu-satunya yang saya hadapi sekarang adalah pembengkakan prostat dan infeksi saluran. Dan obatnya itu dan itu butuh proses. Dan saya menyadari bahwa recovery itu memang butuh waktu. Dan saya pertama kali mencoba PIP, ternyata alhamdulillah saya berhasil mengikuti 30 seri dengan nyaman. Tapi ya itu, mandi keringat tidak karuan, tapi dalam suasana yang nyaman lah, tidak terpaksa. Gitu. Mudah-mudahan saya terus bisa mengikuti, karena saya yakin bahwa kuncinya itu di energi, di tenaga. Jadi kalau tenaganya cukup ya cukup. Karena semua itu yang membackup tenaga. Seperti yang diuraikan Pak Istiar tadi, saya kira betul sekali bahwa cerebrospinal itu menurut Hari Angka kan didominasi antara lain oleh 3 komponen itu. Komponen hormon, enzim, dan antibodi. Sedangkan hormon dan enzim ditugasi oleh Allah SWT untuk mengawal agar sistem metabolisme tubuh itu baik. Sistem metabolisme tubuh baik apabila enzim dan hormonnya baik, karena dia yang mengawal. Dan dia akan baik kalau dia bertenaga. Gitu. Akhirnya ke tenaga lagi. Jadi oleh karena itu
enzim, hormon itu akan baik kalau bertenaga, dan dia akan berhasil mengawal terjadinya metabolisme menjadi baik. Sedangkan antibodi adalah mengawal subsistem berikutnya, yaitu subsistem daya tahan tubuh. Nah, subsistem daya tahan tubuh dikawal oleh antibodi. Kalau antibodinya bagus, ya daya tahan tubuhnya menjadi bagus. Ya, bagusnya antibodi karena butuh energi. Energinya rontok, akhirnya ikut rontok dia. Daya tahan tubuhnya menjadi rontok juga. Dan kemudian kalau metabolisme tubuhnya baik, daya tahan tubuhnya baik, maka kemampuan untuk regenerasi organ-organ tubuhnya juga akan jadi baik. Sedangkan kemampuan untuk regenerasi organ-organ tubuh itu harus didukung oleh dua subsistem tadi. Nah, kalau pendukungnya atau pengawalnya itu rontok, ya ikut rontok juga. Sehingga daya tahan tubuh saya pun juga menjadi rontok. Jadi oleh karena itu semua itu dikendalikan oleh pusat saraf otak yang terletak di cairan otak, di cerebrospinal tadi. Jadi memang dengan pemahaman yang paling awam itu adalah kuncinya adalah di tenaga. Oleh karena itu ini pelajaran bagi saya. Oleh karena itu saya langsung ikut latihan dengan harapan pelan-pelan pasti, dan saya tidak akan memaksakan diri. Ini tes case saja. Tes case saya bahwa ternyata kalau saya mengikuti ternyata 30 seri belum merupakan sesuatu yang beban bagi saya. Namun untuk selanjutnya ya saya akan sesuaikan dengan situasi yang saya alami. Yang paling utama saya terima kasih yang sangat luar biasa. Tidak bisa saya sampaikan satu persatu dan tidak usah diperbincangkan. Diyakini bahwa semua teman-teman pasti mendoakan saya untuk pada saat saya, mesti semuanya kaget ya. Semuanya kaget. Keluarga nyonya saya mendampingi saya sekian puluh tahun, saya nggak pernah sakit. Saya nggak pernah sakit sama sekali ya. Dan kemudian ya masuk rumah sakit hanya sekali itu waktu ditembak batu itu, dan selebihnya nggak pernah. Tahu-tahu ini pakai gonjang ganjing, pakai ya. Kata-kata anak saya itu dramatis itu. Jadi seolah-olah sudah hopeless lah. Sudah hopeless, kami sekeluarga itu mau foto keluarga, belum, ditunda. Belum sempat foto kok sudah mau pergi, kira-kira kan gitu ya. Kata-kata itu. Dan itu kedengaran oleh telinga saya, dan itu yang menyadarkan saya. Dan saya zikir itu, waktu saya zikir itu 100% saya sadar. Dan di dalam zikir itu saya juga sangat ikhlas sekali ya. Saya pasrahkan seluruhnya kepada Allah SWT. Saya kira itu ceritanya cukup lengkap mudah-mudahan. Dan cerita yang saya berharap untuk sebagai pelajaran bagi diri pribadi saya sendiri. Jadi dari dua sisi pertama sisi B secara, dan dua-duanya sisi BIB sebenarnya. Sisi BIB dalam pengertian adalah ONOG-nya. Kalau puasa memang kita perlu membatasi, terutama untuk cairan. Karena kalau terjadi dehidrasi itu dampaknya juga sama. Jadi saya mungkin mengalami dehidrasi pada hari Sabtu itu, saya 60 seri lanjut,
Dan kemudian langsung saya tek itu langsung terganggu urin saya. Dan kemudian ini begitu tek lemah, ya energinya masih berusaha untuk bertahan, tapi ternyata dia runtuh karena infeksinya lebih kuat, bisa meruntuhkan energi yang saya. Saya kira gitu, Pak Amir, Pak Pandu. Ya. Matur suwun, pelajaran buat kita semua. Jadi selama puasa saya ucapkan selamat meneruskan, mudah-mudahan tuntas. Dan untuk pertama kali juga selama hidup saya bahwa saya tidak bisa menyelesaikan puasa saya, ya karena sesuatu, dan saya harus menutupnya pada bulan yang lain. Jadi kelihatannya saya puasa ini tidak akan bisa karena saya harus minum obat Dan minum air. minum air secara terus-menerus gitu. Baik, monggo Pak Tondro. Ya, terima kasih Pak Padio. Tentunya kita pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa apa yang dialami Pak Padio bisa teratasi, dan tadi apa yang disampaikan, yang diceritakan bisa menjadi pelajaran untuk kita agar kita bisa ya mengatur pola kegiatan kita senyaman kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, secara sadar tidak sadar lah. Kadang-kadang kita saya juga sering mengalami gitu. Masih kuat. Akhirnya, wah kena juga. Gitu. Omikron juga. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan. Pak Pardi ini tuan rumah, tapi pagi ini santai aja, dikasih istirahat sama Bu Emi dan saya karena beliau sibuk sekali kelihatannya. Pak Pardi ada yang disampaikan atau yang lain? Iya, pokoknya ada yang ulang tahun atau ada yang baru muncul. Senang sekali karena Bapak sudah bisa bergabung lagi. Saya itu setiap kali mau mendoakan malah kebablas tidur. Sambil tidur sambil berdoa kan bisa, Pak. Ya tidurnya semende. Tapi untung topengnya wis dicopot. Buat topeng ikan no angel era. Topeng ikan Sumatera Selatan. Ya. Ikan belida. Ikan belida. Ya, mungkin Pak Istiar. Monggo Pak Istiar. Oh iya, ini saya nulis selamat selamat lebarannya masih menyongsong karena belum lebaran. Besok diganti lagi selamat. Bagus yang kok. jauh ada Pak Haryoto mungkin. Bagus, berkembang-kembang. Monggo Pak Haryoto. Iya, Pak Istiar. Ikut. Oh, Pak Istiar, ya. Pak Istiar. Ya, terima kasih Pak Pandu. Ya, saya sekedar mengingatkan juga pada diri saya, juga untuk teman-teman ya. Masa yang dihadapi Pak Padio, kebetulan saya sudah pernah ya. Tadi OD, overdosis BEP, itu memang efeknya cepat merontokkan energi simpanan kita. Tapi sebetulnya juga tadi ya ada sesuatu yang tanda petik peringatan tadi. Ada unsur kita itu, itu jadinya. Saya pernah ya, mungkin pernah ceritakan. Jadi tatap muka dan virtual ya.
Jadi saya virtual ikut ya 30 hari, lengkap, kemudian ikut tatap muka di tempat di lapangan ya. 30 hari dan saya tuh standing terus ya, karena masih hobi standing ya. Dan itu saya merasa nggak apa-apa, saya kuat gitu ya. Ini mungkin yang jadi. Dan saya itu punya kelemahan di perut ya. Saya punya paratipes laten. Jadi saya itu kalau kondisinya drop itu bukan pilek ya, tapi perut saya, paratipes saya kumat. Begitu. Jadi setelah itu rasanya kuat, rasa tadi, wah, diuji tadi langsung malamnya itu drop, udah itu nggak karuan badan. Pas saya udah tahu langsung ini, wah, paratipes saya kumat. Contohnya saya punya dokter langganan, nggak tahu ya, dok, saya datang udah tahu apa paratipes, udah kasih obat, beres ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, mungkin juga dengan kasus yang saya hadapi dan juga Pak Fadil, mari kita juga atur ya, jangan kemudian merasa saya kuat, kemudian kita terobos saja rambu-rambu ya. Maka kredo senyamannya itu perlu kita perhatikan, jangan sampai kita itu kemudian tadi OD ya, overdose, bukan overdose narkoba ya, tapi overdose PEP ya. Itu malah merontokkan energi kita. Ya, itu aja Pak Pandu, teman-teman dari saya. Terima kasih. Sedikit dari saya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, cerita beberapa menit dari Pak Padio tadi itu sudah menjadi pelajaran buat kita. Nanti kita evaluasi lagi. Banyak sekali, bahkan cukup religi juga. Bagaimana zikirnya beliau di tengah-tengah kolaps itu. Saya kira itu pelajaran buat kita, nanti bisa kita pelajari lagi bahwa kita masih jauh dari sempurna untuk bisa mawas diri. Dari kami itu saja, terima kasih, itu pelajaran sangat baik sekali buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tambahan sedikit aja, saya itu waktu kejadian itu saya anggap sebagai akhir dari perjalanan hidup saya. Sehingga saya berusaha untuk berpikir semampu saya, dan ternyata saya mampu dalam kondisi seperti itu, bermampu dan terdengar oleh teman-teman. Jadi waktu saya tidak sadar itu isinya zikir aja. Nah, dan kemudian di balik itu, ya, kita semua itu satu ketika akan mengalami hal yang saya anggap sebagai exercise lah ini, sebagai exercise bagi saya. Satu ketika saya akan mengalami hal yang mungkin tidak persis sama, tapi akan mengalami satu titik di mana kita semua akan mengakhiri hidup itu dengan cara seperti apa. Dan alhamdulillah pada kejadian itu kok insya Allah, alhamdulillah saya bisa melakukan itu. Dan kemudian yang kedua yang ingin saya tambahkan kesempatan ini, saya diskusi cukup panjang, hampir 1 jam dengan Dr. Dini, berdiskusi masalah kasus yang saya alami. Dan memang saya sering berdiskusi tentang ini dengan Dr. Dini, bahwa Dr. Dini pernah menguraikan tentang adanya stres oksidatif. Jadi saya itu mungkin salah satu kasus yang mungkin bisa dikaji ya, dikaji tentang terjadinya stres oksidatif, atau mungkin ada istilah lain yang saya lupa, nanti mungkin kesempatan tertentu mungkin akan dilokakaryakan, bahwa memang kita tidak boleh melakukan overtraining ya, latihan berlebih-lebihan ya. Jadi itu ada kajian-kajian yang lebih spesifik, mungkin tidak pada tempatnya saya bahas di sini ya. Cuma sekedar kami informasikan bahwa sejak saya dirawat, kemudian hari kedua itu Dokter Rusman itu nerobos itu ingin
Tahu pasti. Tahu pasti gitu ya. Terus sebenarnya tidak boleh ya, saya mohon maaf juga. Ternyata ketat sekali rumah sakit itu, anak-anak saya aja nungguin itu harus Bergantian. hanya boleh satu semula, tapi anak saya bilang kan ibu saya sudah tua, masa dia mau nungguin sendirian, akhirnya bisa dua, tapi harus antigen dulu. Swab. Pertama kalinya saya juga swab. Pertama kali hidungku disogrok. Dan dokter Usman itu nekat karena beliau, saya dokter. Ya dokter, dan yang saya tengok itu guru saya. Ngomong gitu, akhirnya boleh masuk. Satu-satunya yang bisa masuk dokter Usman. Ada teman-teman lain yang sudah sampai rumah sakit. Ya. Nah, sudah, untung anak saya ada, istri saya ada, sehingga ditemuin di luar, tidak boleh, memang nggak boleh. Jadi saya ini juga mohon maaf. Sekali lagi, ya mudah-mudahan tidak ada kata apapun kecuali memang aturannya seperti itu. Ya, saya kira itu aja lah. Ya, kita terima kasih. Semuanya sudah berlalu sementara ini dan kita mengucapkan syukur. Ya mudah-mudahan doa saya cuma supaya saya bisa pulih kembali seperti semula, sehingga bisa beraktivitas secara normal seperti semula juga. Dan kemudian semakin menyadarkan saya untuk melakukan sesuatu yang lebih terukur dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Pak Patio. Terima kasih Pak Patio. Sama-sama Bu Rosana. Sehat terus Pak Patio. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ada. Ini sudah jam